Let's kepo. Pemanasan dulu, Olip. Ngapain? Sebelum kita mulai itu pemanasan Oh, dulu. iya. Kita hari ini diskusi soal ini, Indonesia. Oh, Indonesia sebelah kiri, Indonesia. Kita hari ini ngobrolin soal Indonesia. Anda tahu apa yang terjadi dengan Indonesia dan kostum kita hari ini? nggak tahu kalau kostum bola. Kamu ini mau diskusi nggak tahu, nggak tahu kita mau ngobrolin apa? Ini kita hari ini ngobrolin soal timnas Indonesia. Oh, Lagi rame toh? Kemarin tuh temanku bilang di Nah. FYP TikToknya tuh lagi rame. Ini apa namanya? Siapa tuh Arhan Zize. Pratama Arhan. Wah, iya itu. Zizi. Istrinya katanya. Oh, istri. Aku nggak tahu tapi di TikTokku sih nggak muncul itu. Nah. Cuman katanya lagi pada rame dan teman-temanku mau perempuan mau laki-laki pada bahas itu sih. Jelas itu rame karena si Pratama Arhan cetak gol. Oh. Dan membawa timnas juga masuk ke Piala Asia. Jadi selamat untuk timnas Indonesia masuk ke Piala Asia. Tapi gitu. aku nggak paham kalau ngomongin itu, aku cuma tahu sebatas gosip-gosipnya mereka doang. Kamu tidak paham? Sepak bola aku nggak paham ya. Gak paham? Kebetulan kamu tadi ngomong Pratama Arhan kan? Kak, bukan kepo kalau tidak bisa mendatangkan Pratama Arhan. Kita panggilkan Pratama Arhan. Silakan datang. Tepuk tangan dong. Oh, nomor 12 loh. Keren kan? Keren kan? Nomornya dong. Kamu pergi sana. Dah, kamu enggak butuh kamu lagi. Pergantian pemain. Oke. Bro, gimana bro? Kabarnya bro? Ngapain nih saya? Kita ngobrol aja soal timnas Indonesia. Wow. Jadi teman-teman perkenalkan, beliau ini adalah dapat kelambi. Dari sini. beliau ini namanya adalah Bung Daniel. Bung Daniel. Hari ini kita manggilnya Bung karena diskusi kita terkait dengan persepak bolaan tanah air. Ya biar seperti apa namanya? Kalau di Antv itu dulu apa namanya? Lensa olahraga. Mitra sepak bola Indonesia. Oh, mitra. Iya, mitra sepak bola Indonesia. Iya. Sama saya Bung Towel ya. Ya. Aku Bung Binder kalau. Oh bener sih. Bung Binder. Bung Binder sing itu idola aku. Idola. Sama Coach Justin. Sama ngejelasin. Karena kebetulan kita ini satu tim kesukaan, coy. Arsenal. Bukan dong. Apa? Crystal Palace. Oke. Nah, ini ada satu lagi nih yang harus kita undang pada siang hari ini. Beliau ini adalah pundit nasional, core of the core. Mengerti seluk beluk sepak bola Indonesia. Nggak hanya Indonesia, internasional pun dia sangat paham. Biasa. Kita langsung ahli segala ahli. Kita langsung panggilkan saja. Kapten kita datang, Bapak Dimas Ramadan. Bapak Dimas Ramadan. Anda tertekan ini pasti. Anda tertekan ini. Biasanya ngomongin politik, sekarang ngomongin bola. Tapi bola itu juga bagian dari politik. Oh gitu. Iya. Ya nanti. Woi, keren ya. Ngeri ya. Ngeri. Ada pertanyaan enggak buat dia? Saya ini udah males sebenarnya ketemu Iya. dia terus ini. Lah saya juga ketemu beliau juga di Ngobrol, nggak usah nanya-nanya. aplikasi editing video. Orangnya sama ini terus. Bro, kita awali diskusi obrolan kita hari ini terkait dengan pencapaian timnas. Sudah tembus ke Piala Asia di 3 kelompok umur ya? Ya, di 3 kelompok umur. Umur berapa? U20, U23 dan U20 terus senior dulu baru kemudian yang terakhir U23. Kita kasih selamat dulu lah buat Oke. insan sepak bola nasional. Bagaimana Bapak Bung Dim ini melihat pencapaian timnas hari ini? Yang jelas ini sebuah kebanggaan. Ya. Sebuah kebanggaan. Bukan karena apa-apa. Indonesia itu dalam 2 tahun akan mengirimkan 3 tim ke Qatar. Yang kemarin kan sudah nih. Oh ya, Ya kan? Hmm. Jerman aja cuma 1 kali ke Qatar. Ih, gila emang tidak salah ada Salah, Pak. ada bendera Indonesia. Pelatihnya Ya. itu yang bilang Jerman gua pulangin bos. STY. STY ya? STY, Pak. STY 2018 STY stay berarti ya. STY. Jerman harus pulang. Jadi Indonesia tuh punya tingkatan yang lebih
baik daripada Jerman, Pak. 3 kali ke Qatar. Hebat berarti Indonesia. 3 kelompok umur. 3 kelompok umur. Iya. Jerman juga 1 kali. Jerman cuma 1 kali. Tapi itu memang- Argentina aja cuma 1 kali Pak di sana. Oh itu. Iya. Juara Piala Dunia loh itu. Juara Piala Dunia tuh cuma 1 kali ke Qatar. Kita Yang bisa dikantongin itu si siapa namanya? Garnacho. Garnacho. Garnacho Asnawi. Ini ngomong-ngomongin dikantongin besok nih ya. Akan ada kemungkinan Mitoma dikantongin Asnawi, Pak. Luar biasa. Wih. Son dikolongin nanti, Pak. So- Son. coy, kemarin ada isu juga katanya itu udah isu lama tapi mulai merebak lagi. Ada hashtag Sinteyong out ini. Iya. Ada yang nggak suka katanya Sinteyong. Iya kan, bukan begitu ya? Katanya prestasinya tuh biasa-biasa aja. Ya sama lah. Sama. Heeh. Ya ada tidaknya Sinteyong itu dianggap itu biasa aja. Nggak berpengaruh. Nggak berpengaruh. Menurut Bapak Dimas gimana? Bung Dim. Jadi artinya gini. Iya artinya gini ya. Artinya gini. Apa yang diartinya? Ya. Gue teringat sama mantan ketua PSSI kita yang dulu. Siapa nih banyak nih coy? Itu yang pernah jadi gubernur juga, Oh Edi. Pak Edi. Edi. Oh, Dia bilang Edi kalau Rahmayadi. ya, jadi kalau sepak bola kita akan baik kalau wartawannya akan baik, Pak. Beh. Lah hari ini wartawan kita baik berarti. Ya kayaknya sih baik. Nah, Ya. karena kan kita udah mengirimkan 3 Tapi baik berarti wartawan kita emang. tapi itu Pak Edi ngomong bukan sembarang ngomong. Hmm. Dia itu ngerti banget sepak bola. Karena dulu tahun 2012 nih di klub divisi 2 Brazil ada klub namanya Santa Cruz lawan Grêmio. Oh iya. Aku udah ngerti. Aku enggak paham. Grêmio itu klub pertamanya Ronaldinho. Heeh. Main tuh Grêmio lawan Santa Cruz. Santa Cruz itu yang dukung cuma 1 orang, Pak. Yang dukung cuma 1 orang. Wartawan. Oh, Oh, tahu. iya. Iya. Gak lama setelah pertandingan itu wartawan itu jadi presiden klub. Sekarang udah angkat piala buat klubnya. Iya, pialanya udah 2 atau 3 loh. 2 atau 3. Itu definisi wartawannya baik, sepak Bolanya bolanya baik. baik. Oh. Jadi itu bukan sembarangan ngomong itu. Berarti memang Pak sangat Edi itu. intuisinya itu sangat Intuisinya. kuat ya terkait Berarti dengan setiap wartawan itu harus punya minimal 1 klub ya. Iya, mungkin ya. Modalnya besar. Dari mana duitnya? Tapi yang jelas kalau segi prestasi sih kan bukan cuma soal STY ya. Kan bukan cuma soal angkat trofi, tapi ada prestasi-prestasi lain yang perlu kita apresiasi gitu ya. Selain capaian-capaian semifinal, juara 3 dan lain. Tapi yang tidak kalah penting kan misalnya peringkat. Emang ada piala peringkat FIFA? Kan nggak ada. Nggak ada. Inggris peringkatnya 10 besar. Nggak pernah tuh angkat piala. Oh iya. Oh iya. Terakhir tahun 60. Sven-Goran Eriksson lah, Mancini lah, siapa lagi mesti dia? Timnas Inggris tuh. Pelatihnya. Pelatihnya. Fabio Capello. Capello, Pak. Oh. Itu ada nggak Inggris angkat piala? Gak ada sih. Nggak ada. Nggak ada ya. Cuma kemarin terakhir runner up ya. Ya, apa? Euro. Tapi kalau bilang trofi ya nggak ada. Gitu kan. Nah, ini juga sama. Kasusnya dengan Indonesia sama ya. Ya, jadi kita lihat progresnya aja lah. Di secara peringkat itu kan paling nggak sudah naik ya. Nah, ranking FIFA ya. Ranking FIFA nih. Sekarang tuh 146. 146 ya. Kayak tadi. Sepertinya begitu, 146. 140-an lah. Dari Kalau dulu dihitung-hitung itu sejak Sintayong atau sejak siapa? Pokoknya naik 28 peringkat lah. Wah, itu artinya memang luar biasa sebenarnya. 28 peringkat gitu. Dan ya itu sebuah prestasi juga harus kita harus Proses kita dan apresiasi. progres ya. Betul, betul. Jadi yang namanya prestasi jangan dari trofi aja. Gitu. Tapi kalau ngomong Sinteyong sebenarnya saya salutnya adalah ketika beliau masuk ini jadi Dari pelatih menukangi timnas. menukangi timnas itu hal yang salah satu yang ditekankan Sinteyong itu adalah nutrisi pemain, Pak. Nutrisi pemain, karena nutrisi kita itu katanya jelek, Pak. Kamu pernah mengalaminya kan? Melihatnya kan? Saya pernah Iya kan? melihatnya. Pemain di sebuah daerah itu makan gorengan dan segala macam. Iya. Maksudnya itu adalah hal-hal yang perlu diperbaiki kan sebenarnya. Dan itu menurut saya itu prestasi itu top itu Sinteyong itu. Jadi kalau ada orang yang apa ya mendorong Sinteyong out, mending Sinteyong in aja.
Stay in. Pak. Sinteyong itu in, Pak. Itu. Ya yang kan ada pemain timnas yang dicoret juga ya, gara-gara nggak disiplin dia. Makan nasi Banyak, padang kalau atau itu. apa lah, enggak soal makanannya. Nasi rames. Nasi rames ya. Ada ya? Oh, ada tuh. Pemain timnas. Ada. Namanya Sintayong ini. Emang luar biasa Dicoret Sinteyong. sama dia. Pernah bikin story juga itu kalau nggak salah di Instagram. Jadi Si setelah- ininya Mm-mm. yang makan nasi rames. Jadi yang penting halal loh. Sintayong bikin apa namanya? Semacam peraturan lah. Lu nggak boleh makan ini. Besoknya dia bikin instastory atau apa makan yang disebut dilarang itu. Nggak Oh. dipanggil lagi habis itu. Itu berarti pemain bandel, Pak. Iya kan? Iya. Ya, pemain bandel tuh. Ngeyel itu, Pak. Lebih ke disiplin sih. Iya. Lebih ke soal kedisiplinan gitu. Jadi Karena kan Sintayong juga kan membentuk kebiasaan baru kan kebiasaan berarti. ya. baru. Gitu. Nah di apa namanya di luar negeri soal nutrisi segala macam itu juga jadi perhatian sebenarnya. Termasuk Erik ten Hag itu. ET ya? ET. ETH. ETH. Yang rambutnya gondrong itu. Siapa? Zaman bayi paling. Zaman SMA itu gondrong, sekarang udah rontok, Pak. Sekarang Tak kira tokoh yang lain. Oh. Itu membawa katanya ya mengontrak juga ahli nutrisi segala macam untuk Iya, nutrisionis untuk, lain. Manchester United, Hmm. MU, apa? Miss Universe. Miss Universe. Katanya salah satu yang ini ya, yang berubah itu Luke Shaw katanya. Luke Shaw itu Bro jadi apa? Hulek, Po. ya ora. Enggak. Apanya ketahanan tubuhnya atau apanya lah, performanya segala macam. Oh ya. Anu. Udah ya tadinya mungkin lebih gempal, nggak fit gitu ya. Sekarang Lebih eh, kekuatannya lebih ya. lebih Stamina-nya lebih oke gitu ya. Lebih oke. Karena nggak ada gorengan, nggak ada nasi rames. Coy. Nggak ada nasi rames gitu. Ada Traore itu juga kan? Wah itu mah Kalau itu emang Emang anu dari dia. awal ya? binaragawan kali. Binaragawan ya? Ototnya gede Dia, banget. dia dulu kan emang kurus juga, Iya, tapi kurus kan memang toh. dia program sendiri. Oh, dia program sendiri. Program Bukan sendiri, dari program klub sendiri gitu. untuk nambah massa otot kan. Jadinya ya sangar sekali. Cuma yang di MU itu sayangnya semahal-mahalnya ngontrak ahli nutrisi, yang benar cuma Luke Shaw doang. Yang lainnya nggak benar ya? Ya itu Maguire masih begitu. Maguire. Tapi dulu Ronaldo itu juga kayak gitu kan mas. Maksudnya Cristiano Ronaldo itu datang ke MU kan juga akhirnya membawa wave itu dulu. Ngomongin soal menjaga makanan, menjaga apa dan lain-lain gitu. Ini harus ada pemain senior kan. Ada curhatan coy. Patrice Evra atau siapa itu ke tempatnya Ronaldo. Coy. Panganannya sehat semua coy. Sehat semua. Makannya sehat semua, sayur gitu-gitu, dada ayam. Padahal Patrice Evra pengen makan kulit pak, nggak bisa. Harus makan kulit. Kikil, Pak. Kikil. Waduh. Nggak bisa. Patrice Evra nggak bisa. Tunjang. Patrice Evra cari jeruan. Cari jeruan. Aduh. Kulitan. Lengsengan itu nggak nemu di tempatnya Ronaldo. Mas Evra lahirnya di Sawah Lunto. Ya itu Dari itu Padang. artinya sekelas Ronaldo aja untuk mencapai di level itu memang masih menjaga diri. Iya. Makanya sampai di umur segini dia masih di level tertinggi mainnya. 37 ya? Iya. 37 Pak. 37 Pak. Samir Nasri umur berapa tuh pensiun udah kayak Iya. kayak wong dodol sing dodol tunjang. aduh berat. Gitu. Coy, ngomongin timnas. Siapa? Ini ngomongin starting 11 ya, Kak. Starting 11. Menarik. Benar ya, starting 11 ya. Tarik. Starting. Timnas. Timnas. Menurut Bapak Dimas, Mm-mm. starting 11 terbaik timnas Masih kalau gue dari kiper ya, kiper. oh Ya, dari belakang. dari belakang Eh, dari belakang Bentar. Formasinya apa dulu? aku tetap 4-4-2 gitu ini. 4-4-2. 4-4-2. Mas Dimas apa? Bu Dimas. 4-4-3 kali banyak kan yang 4-4-3 itu 12, Pak. Pemain ke-12, Pak. 4-3-3. 4-3-3 tapi gue nggak terlalu tahu banyak sih pemain Indonesia. Enggak apa-apa. Siapa ya Hendro Kartiko. kiper Hernando boleh lah. Hernando, oke. Hernando kemarin keren. Hernando, juga. oke. Keren Hernando kemarin. Bisa Hernando Ari. penalti. Penalti. Yang waktu Ah. ini apa? Final. AFF. Dia nanti main di tim mana ya? U berapa dia? Senior atau di Klubnya? Enggak, nanti di Qatar. Dia tuh U23 ya. U23. Sepertinya U23. 23. U23 ya. Tapi ya nggak tahu kan, nanti mungkin Sintayong membutuhkan Di senior. senior kan juga promosi ya. bisa juga kan. Promosi ya. Kalau saya tetap Kurnia Mega, Pak. Mana Mega? Kurnia Mega.
Top itu Kurnia Mega. Hmm. Di masanya ya. Berarti tahun 2002 tahun berapa tuh? Itu tahun berapa ya Kurnia Itu Mega? terakhir main di mana ya? Arema. Arema. Terus katanya kena sakit ya. Ya, apa? Oh iya, Mata. matanya. Iya itu. Benar. Kalau saya jelas Pak. Marcus Horizon. Marco Horizon. Iya Pak. 2007 Pak. Piala Asia Pak. Nah, laser. Mm-mm. Wah, itu tragis itu. Serem ya. Sama Malaysia. 2010 apa 2007 tuh? Hmm. 2007 yang dia Piala Asia. 2007. Yang waktu itu lawan Korea Selatan itu. Naiknya Marcus Horizon itu. Marcus Horizon. Langsung. Si botak itu. Bek kanan. Bek kanan. Enggak. beban ya. Back depan kiper dulu boleh enggak? Bek depan kiper ya. Maman Abdurrahman. Abdurrahman. Bener kan? Dia bukan back sayap kan? Bukan. Maman Abdurrahman itu strong sih. Ya, aku mengajukan pertanyaan yang menyulitkan diriku sendiri. Aku nggak begitu hafal banyak pemain timnas sih, tapi Siapa? depan kiper itu Center back kan berarti. CB. CB. Karis, Pak. Karis. Siapa? Karis Yulianto. Oh, Karis Yulianto. Itu bagus itu. Top itu. Heeh. Itu Karis Yulianto tuh ya 2007 itu. Sepertinya waktu ya. Piala Asia itu. Nah, Heeh. itu Hmm. Karis Bagus itu. itu. Karis Yulianto. Sama dia aku juga Karis Yulianto. Sama satu lagi backnya tuh Irianto, Pak. Yang pemain muda itu. Oh iya tahu Irianto. Enggak Enggak tahu. Dulu ada itu yang sama Wahyu Wijastanto atau enggak? Persiba Bantul. Oh iya. Back timnas tuh. Timnas itu? Timnas juga itu. Kayak di Subasa Jidu. Oh, tahu. Dia pakai Jidu. Dia Muhammad Abdurrahman ya. Oh, Abdurrahman. Sampingnya siapa? Siapa ya? Oh, gue tahu, Pak. Gue sebutin sekarang aja. Elkan. Ya kan bagi nyari aman. Bek kanan. Bek kanan. Nek Aji Santoso dulu apa? Kanan bukan? Aji Santoso tuh kanan. Kanan kan? Kanan. Kan. Aji Santoso lah. Aji Santoso. Aji Santoso. Dia masih keinget tuh. Iya. Zaman. Bagus tuh Aji Santoso. Bek kiri. Bek kiri siapa ya? Siapa, Pak? Bek kiri itu Pratama Arhan. oh, Arhan ya. Pratama Arhan. itulah gitu ya. Iya, Itu aja lah. Itu deh. Bagus kayaknya. Iya. Tengah. Lalu pada siapa? Lu siapa? Aku bek kiri ini, Pak. Maya di Panggabean. Oh iya Maya di Panggabean. Maya di Panggabean. Kanannya tetap Ismet Sofyan, Pak. Mantap tuh. Mantep kan? Ngeri kan? Zulkifli Syukur, Pak. Zulkifli Zulkifli Hasan. Oh iya, tahu. Beda dong. Oh, Zulkifli Hasan beda. Yang agak kurus dikit ya? Tahu. Sama M Nasuha. M Nasuha. Aku- Beda sama M Ridwan ya? Itu mau gelandang ya M Ridwan ya? M. M Ridwan juga bisa gelandang bisa belakang dia. Oh iya. Itu gitu. Versatile dia. Versatile, Pak. Itu. Tengah siapa? Sik, Pak. Tengah, Pak. Aku tak mikir dulu, dia dulu, Pak. Gelandang pengangkut air, Pak. Oh, my bro. Haryono. Itu. Udah tinggal selangkah lagi ke Liverpool dulu. Datang Wataru Endo, nggak jadi. Jadi ya. Kalah ya. Dan Haryono emang Haryono. top, Pak. Haryono. Gelandang mengangkut air, Pak. Haryono sama Samar itu. Firman Utina tetap. Berarti agak tengah ya. Agak depan ya berarti ya. Tengah ya. Firman. Ponario. Itu kalau udah ada Firman sama Haryono udah cukup itu tengah. Udah cukup. Baru samping Samping. 2. Udah cukup aku. Oh iya tadi 4-4-2 ya. 4-4-2. Coba samping 2 coba. Aduh iki PR iki. Aku tadi Anu, Pak. 4-3-3 ya? Mm-mm, Berarti aku 4-3-3. satu lagi ya? Siapa ya? Bentar. Ya paling M Ridwan gue. Apa itu? Ah. Bisa diplot di depan ya. Bisa di depan juga. Oh iya. Aku ini, Pak. Sik, kamu dulu, coy. Yang apa? Tadi Ponario. Ponario. Mario Astaman. Ponario. Aku kalau Ponario Astaman. kanan kiri itu aduh kok hilang tadi ya. Kambuaya. Oh Ricky Kambuaya. Sekarang bisa ya. Kambuaya sama satu lagi itu Boas, Pak. itu Boas bisa sih di kiri. Boas depan, Pak. Depan. Dia Depan ya? Striker.
Boas sama Bambang. Oh tapi aku tak kasih pinggir aja deh Boas. Ya pinggir juga Pinggir. bisa. Pinggir ya. Ya, 442. aku Boas sama Kambuaya Pak. Itu Pak nggak ada capeknya Itu Pak. kalau lari dia kayak naik ojek itu Pak. Kenapa? Cepet bener. Boas Apalagi itu. tambah tengahnya Haryono Pak. Dan kelas. Masuk Daniel De Rossi-nya Indonesia ya, Pak. Striker Pak. Striker ya di kiri sih Boas ya. Kiri kalau 4-3-3. Kiri Boas, tengah Gonzales masih oke sih. Gonzales gue Oh, masih Christian senang itu. Gonzalez. Gonzales sama Gendut Doni Pak. Gendut Doni. Gresik ya itu ya? Begitu ya? Gendut Doni itu- Petrokimia Gresik Pak. Iya ya. Heeh. Pernah di sana. Itu kan dia yang golin di Senayan dulu lawan siapa namanya? Itu Gendut Doni itu siapa ya? Yang mana? Yang 2000 berapa tuh? Lupa gue. Kok. Ya pokoknya itulah. Gendut Doni lah. Oke. Inti siapa inti? Mana ini? Depan. Kanan kiri belum Oh, ya? iya. Oh, kanan kanan kiri. kiri waktu Maniani, Pak. Waktu mana ya? Oh, Sekarang dia kemana ya? Waktu Maniani itu udah pensiun. Oh, enggak main di Liga 3 apa di mana gitu. Ada itu. Oh masih main dia? Masih main, Pak. Fresh, Pak. Umur berapa dia? Enggak tahu. Udah senior dia. Udah senior tapi dia. Oh, Kanan tuh jelas. Dulu Ande Firmansyah saya suka. Andi. Waktu prime. Kalau depan sekarang Waktu Ramadan Sananta. belum iklan sosis. belum. Depan Ramadan Sananta ya? Ramadan Sananta, Pak. Itu Top itu. Top itu, Pak. Itu Proyeksi itu. Pak. awaknya sangar ya Pak. Itu tipikalnya kayak siapa ya Ramadan Sananta itu? Striker murni gitu ya? Iya, striker murni gitu. Inzaghi. Inzaghi ya? Mm-mm. Aku depan ya BP udah BP, umum BP. ya. Satu lagi ya Legend. ular piton Pak. Budi Budi Sudarsono Pak. Budi Sudarsono. Anjir keren banget itu. Golnya lawan Bahrain keren ya. Lah itu maksudku tadi mau ngomong Budi Sudarsono. Oh, Budi Sudarsono. Gendut Doni. Doni. Salah Dasar. Ini Pak Diti udah ngawur Pak Diti udah ngawur. Sip. Satu lagi Pak. Oh, ya. Aku tadi kelupaan. Asnawi. Oh iya. Asnawi Pak. Aku itu Asnawi top. Asnawi. Aduh pemain. Aneh ya kalau secara tidak sadar tuh menyebutkan pemain-pemain lama ya. Oh, saya tahu. Oh, iya. Aku tadi mau nyebut Rocky Putira itu ya malah. Itu Rocky Putra juga oke yang sepatunya selewah gitu kan. Oh. Emang ajaib. Kelamaan tadi ya. Kelamaan. Tapi emang kalau ngeliat Asnawi itu top Pak. Ngeyel ya. Ngeyel, dia tipe pemain ngeyel. Heeh. Tipe pemain ngeyel dan menurutku keputusan yang tepat kalau dia hijrah ke keluar sih, biar nambah pengalaman. Lebih ke nganu sih, mungkin kalau secara skill tuh bisa diadu sih mungkin. Tapi kan secara mental itu. Nah, harus banyak juga. apa ya? Indonesia ini kan terkenal dari dulu pemainnya kan sopan-sopan ya, Mas. Sopan apa Pak? Indonesia Pak? Enggak, maksudnya Oh. kalau dibandingkan kalau kayak model-model permainan di luar gitu loh yang lebih gross dan ya berani adu mulut kayak gitu. Itu yang si Dennis West itu yang Garuda Select. Dennis Kan Wise. sering ngomong kalau ya jadilah seorang penjahat di lapangan gitu. Kan ngeri. kaitannya kan sama mental. Mental Pak. Tapi emang top. Tinggal dikit lah enggak apa-apa lah ya. Tapi Enggak emang apa-apa ya, Mas. Ya mau apa lah. Enggak apa-apa ya. Kasih lah. Kasih lah ya. tapi emang top sih. Maksudnya emang pilihan dia untuk keluar di terlepas kalau di dalam negeri pasti uangnya lebih banyak kan itu. uangnya lebih Tapi banyak. dia lebih memilih keluar untuk cari pengalaman oke. Tapi dia di mana sekarang? Siapa? Klubnya Ansan Grinder. Ansan. itu Liga 1 Liga 2? Itu Liga 1 kayaknya. Korea. Liga Iya. Liga Liga 1. Liga 1 kan Liga 2 tuh? Wah, itu Liga 1 Liga kayaknya. Nusantara. Liga 1 kayaknya ya, divisi utama ya. Hmm. Iyalah mudah-mudahan bisa ngasah pengalaman di sana. Iya. Bagus juga ya. Tapi ngomong-ngomong kompetisi di Indonesia gimana? Kenapa dia? Aku menanyakan, apakah baik menurut Bapak Bung Dim ini? Apakah sudah baik atau belum? BRI Liga 1 ini gimana, Mas? Entah BRI Liga 1 atau jalannya Karena kan kata orang itu kan liga itu kan proyeksinya kan untuk timnas ya. Nah, itu gimana itu? Liga. Nah itu kemarin tuh yang pas kita masuk final tuh ada yang klub nggak ngasih pemainnya ya? Oh, iya. Oh, yang AFF kemarin. AFF. kemarin itu Nah. Persija ada Ada satu kok lagi. AFF sih? AFF, Pak. Oh, AFF. Bukan. bukan. SEA Games. Iya SEA Games. Kemarin ini kok yang
AFF dong. Oh, AFF ya? dong. Oh, AFF. Iya, AFF. Itu kan sangat disayangkan sebenarnya ya. Jadi ada kesempatan pemain buat membela negaranya tapi Tidak diizinkan. tidak diizinkan oleh pemiliknya gitu kan. Itu sebenarnya sayang banget sih. Nah, itu bukan nggak mungkin nanti terjadi juga loh. Ketika sudah Piala Asia itu untuk beberapa pemain yang main di luar negeri ya. Elkan lah, siapa yang baru tuh? Oh, banyak ya? Struik. Terus yang kemarin golin siapa? Siapa yang namanya? Siapa Lupa aku. Ah itu. Tapi kan kalau Piala Asia kan kalender FIFA Mas, dia tidak mengganggu liga Mas. Ya mudah-mudahan ya. Bulan apa itu? Apa? Piala Asia. Piala Asia tuh yang senior tuh Juni. awal 2024. Bukannya itu lagi Masih jalan jalan di Eropa, kompetisi coy. ya? Masih jalan ya? Masih Eropa, jalan di Eropa, Eropa masih masih jalan. Mbak itu gimana itu? Nah, itu. Itu. Jadi ya itu permasalahan klasik lah antara pemilik pemain dengan negaranya gitu. Itu sering tarik-tarikan sih emang. Ya kalau Sayang. kayak yang di Indonesia tadi ya debatnya adalah ya aku nggak mau ngirimin pemain coy karena ini bukan kalender FIFA kan bisa juga kan Kayak yang AFF kemarin itu kan juga bukan kalender FIFA ya? Iya. jadi daripada pemainku apa Pulang-pulang cedera. pulang gitu. cedera terus yang ngurusin tim klub kan juga males juga iya kan Nah, Iya. itu gimana Mas? Sarannya kira-kira? Sarannya jadi gini. STY ini kan artinya gini. Jadi kalau kita lihat apa yang sedang dibangun nama STY ya. Yang namanya segala di training camp itu yang dilatih passing segala macam gitu kan. Terus hasilnya kan kelihatan ya. Enak banget mainnya. Iya. Dan itu sebenarnya berkah buat klub sebenarnya itu. oh mainnya jadi lebih bagus ya Iya, jadi pulang itu bukan balik ke klub ya maksudnya. Itu bukan sekedar ya capek pastilah. Cedera ya namanya main gitu kan, pegal-pegal dikit lah. Paling ringan sih itu, asal nggak patah aja. Tapi secara skill, secara mental, secara pengalaman kan itu sedikit banyak pasti berguna buat klub. Iya. Gitu. Jadi ya kalau bisa sih direlakan aja karena itu kan kebanggaan buat pemain juga ya. Betul. Sebenarnya itu. Tapi memang STY ini tuh membawa progresnya tuh emang besar ya untuk timnas ya. Maksudnya walaupun dulu sering apa ya mungkin jadi rame di medsos kayak komentarnya STY yang pedes-pedes kan soal pemain-pemain Indonesia ya. Pemain Indonesia tuh rata-rata cuma bisa main 60 menit gitu. Terus passing aja masih pada salah gitu. ya itu maksudnya kita harus ngakuin lah Iya, maksudnya kita harus ngakuin ngakuin nggak usah terus marah-marah kamu pelatih luar komentarnya terlalu pedes dan segala macam ya nyatanya memang Akhirnya begitu kan progresnya ya. nyatanya yang dikatakan Bung Dim tadi bahwa latihan yang paling apa ya ditekankan oleh Sintayong kan passing Iya, segala sih. macam kan yang mana itu harusnya sudah clear sejak zaman pembinaan waktu kecil kan Artinya itu sebenarnya dalam tanda kutip ya kritik untuk klub kan sebenarnya. Atau Iya. pelatih di klub lah, bukan klub ya. Pelatih di klub yang mungkin nggak ngasih banyak porsi untuk nendang itu ya begini loh. Gitu kan. nendang tuh harus pakai bagian ini bagian Jadi ini main bola bukan cuma soal lari gitu. Bukan cuma soal lari, bukan cuma soal bola boleh lewat, orang nggak boleh lewat misalnya gitu kan. Tapi ya art gitu kan. Iya. Dan memang kalau kita ngomongin Indonesia itu kan skill individunya bagus, nah itu berarti pemain bagus. Gitu kan. Maksudnya Ya. main dari kaki ke kaki, terus build up dari belakang itu kan baru-baru ini gitu loh. Nah itu progresnya bagus juga sih. sama ini Bung Dim aku tuh keingat tadi kan nama-nama luar negeri kan nama-nama luar ya kan Bago dan segala macamnya itu kan kita belakangan ini sering melakukan naturalisasi pemain iya kan menurut Bung Dim apakah itu langkah yang tepat atau enggak apakah itu menjadi cermin bahwa pembinaan persepak bolaan kita hari ini tuh kurang maksimal Ya. Setengah-setengah. Sebenarnya kalau gini, ini mirip kayak kita memperbolehkan nggak orang asing bekerja di Indonesia misalnya, Oke. ya kan? Ya. Masa sih ada lowongan pekerjaan, ada 250 juta orang, masa sih kita ngambil dari luar misalnya? Karena begini, orang asing yang naturalisasi kan juga mungkin nggak sampai dia mati juga tuh, nanti udah selesai karir sepak bolanya pindah lagi juga.
Bisa aja dong. Bisa. Bisa aja dong. Bisa. Itu makanya logikanya gitu. Masa sih dari 250 juta kita harus narik dari luar? Narik orang, gitu kan. nah. Nah tapi sebenarnya kan balik lagi, kalau emang ada kebutuhannya, kenapa enggak gitu ya? Termasuk yang naturalisasi ini. Kalau memang kebutuhannya ada, diproyeksikan bisa memberikan sumbangsih yang baik buat sepak bola, kenapa enggak gitu kan? Sama kayak orang bule itu kalau udah di Indonesia, kalau memang basicnya dia cinta banget sama sepak bola, itu dia akan total sebenarnya. Dia akan total. Kayak yang pelatih siapa tuh namanya? Pelatih futsal tuh orang bule. Pelatih futsal. Aku pelatih futsal taunya nganu Pak, Yang ini mempraktekkan Pancasila lewat sepak bola itu, apa siapa lah namanya? wah berat Yang orang sekali. Jepang itu bukan Orang Jerman atau mana gitu? Jerman ya? Nah. Futsal nggak ngikutin nih. Ya, mungkin bola juga. Aku taunya pelatih futsal itu Coach Justin Pak. Itu favorit Pak. Iya. Oh iya, Coach Justin pelatih futsal. Koci. Tak itu. Koci. Ya, iya. Sama Roci juga. Roci. Artinya kalau emang ada kebutuhannya, ya nggak apa sih, itu bukan hal yang aneh juga di luar negeri, itu juga Betul sih. biasa. Dan menurutku juga apa ya? Ya mereka kan punya hak juga untuk memilih warga negaraan juga. Kan mereka juga setengah darahnya itu kan darah Indonesia juga kan. Jadi Kalaupun yang bukan setengah ya, bukan darah campuran juga sebenarnya kan ya nggak apa-apa. Nggak Kalau masalah. emang itu kayak Gonzales kan, itu efek ke sepak bola Indonesia gede loh. ya betul tuh. Gede loh. 2010 ya. Oh itu 2010. keren banget Pak. Gonzales. Di saat kita ya banyak kayak krisis goal getter Pak. Ada Gonzales itu sangat Gonzales. membantu Pak. Gitu. Itu top sih. Tapi kalau Kalau di luar negeri itu contohnya siapa ya? Di liga-liga ini. Nah, kalau luar negeri mah banyak. Kayak Banyak, itu Pak. sama Diego Costa itu kan Costa. sebelumnya kan Diego Brazil Costa. Brazil. Brazil. Terus dia ke Spanyol. Kemudian Musiala sebelum ke Jerman kan dia di mana lagi dulu ya? Turki. Turki ya? Iya. Itu, heeh. Pemain keturunan enggak mana? Pemain keturunan. Zinedine Zidane, Aljazair, itu juga. Benzema juga. Heeh. Maksudnya praktek-praktek itu tuh banyak. Itu biasa. Udah biasa dalam hal sepak bola. Jadi nggak perlu khawatir terkait dengan naturalisasi dan segala macamnya. Justru malah itu jadi pemantik untuk pemain-pemain yang darahnya asli Indonesia ya harus berani Lebih ini. termotivasi lagi. Betul. Nah, itu soalnya. termasuk untuk ini nih, untuk yang apa namanya? STY out itu. Ya. Biasanya kan dibumbui sama yang namanya lokal pride itu. Iya. Local Bener tuh. pride itu. Bener itu. Jadi kalau menurut gue sih kalau kita ya sebagai penonton mensupport aja gitu kan, siapapun yang jadi pelatih gitu kan. Gak masalah dia mau dari luar kek, mau dari dalam, kalau dia punya impact yang bagus buat sepak bola nasional ya kita dukung aja gitu. Anggaplah sekarang masanya STY ya yang dari Korea. Kalau misalnya STY bisa menciptakan pondasi yang bagus, nanti akan ada gilirannya untuk pelatih-pelatih lokal untuk naik nanganin timnas gitu kan. Dan secara keseluruhan kan sebenarnya STY juga memberikan ruang untuk pelatih-pelatih Indonesia kan. Kan berapa itu masih sama Indra Safri masih megang. Kemarin si Kim masih Bima Sakti sempat megang juga kan. Bima Sakti itu kan ya paralel aja lah, nanti ada waktunya gitu. Maksudnya head coach-nya itu Sinteyong tapi bawahnya kan juga ada pelatih-pelatih dari kita juga. Yang artinya sebenarnya pelatih-pelatih kita itu juga punya kapasitas kan untuk ngurusin itu. Itu sih. Sama ini sebenarnya yang jadi kekhawatiran itu adalah pemain-pemain muda kita takutnya kalau udah euforianya udah terlalu tinggi terus mereka jadi star syndrome tuh lah. Kan udah banyak kasus kan. Nah, itu kira-kira tips Yang trik ini ya, yang zamannya Evan Dimas itu ya. Ya itu banyak. itu kan banyak kan. Dimas kan? Itu kan banyak coy. Oh, banyak itu. Banyak kan. Star Maksudnya syndrome. Ada yang dia pensiun dini karena cedera mungkin ya. Ada yang alih ke presenter. center. Ada Samjar Alam. oh iya itu. Ada- Walaupun itu nanti main lagi. Main lagi. tapi tetap ya itulah. ada yang ke futsal, ada yang jadi mas-mas biasa juga, gitu kan, bapak-bapak biasa gitu. Ya di Indonesia memang pada akhirnya ya enggak sih secara umum sebenarnya ya. Mental pemain itu yang harus dijaga sebenarnya. Jadi ketika dia lagi happening banget, lagi tinggi banget pemberitaannya,
harus ada yang bisa ngerem dia sebenarnya. Lu jangan terlalu banyak iklan sosis lah gitu kan. Misalnya atau iklan minuman apa gitu. Udah fokus banyakin di Ya itu bener sih. macam. Takutnya terlalu di blow up media, terus jadi terlena. Yang mengkhawatirkan kan nanti pemilu ini nih. Apa itu? Di endorse ya. Ya, maksudnya kecampur sama politik-politik lah gitu kan. Di endorse oleh salah satu Nanti calon. jadi nggak fokus. Nah, itu memang harus hati-hati untuk Iya. teman-teman kita ke depan. Satu lagi untuk closingan Mas Dim. Setuju nggak Sinteyong jadi PNS di Indonesia, Pak? Oh ya kemarin. Iya kan kemarin ada isunya kan, Sinteyong jadi Siapa PNS tuh Pak. yang pemain bulu tangkis tuh, dia menyarankan untuk STY itu diangkat aja lah jadi PNS. Dia menyarankan ke PSSI. Ya itu kewenangannya. Bukan kewenangan gua juga sih. kayaknya. Kalau bener Iya. pasti bahasa Tapi itu sebenarnya itu kalau gua lihat bagi gua itu satir aja. Iya betul. Satir dalam arti selama ini kita apa tuh? Kalau ada yang berjasa dikit apa segala kan jadi PNS. Iya. Oh iya. Iya nggak sih? Heeh. Bukan cuma orang bule loh ya. Iya. Misalnya Pemain bulu tangkis tuh kan. pemain bulu Kemarin tangkis yang segala macem. jadi PNS. Jadi polisi gitu Oh ya. iya. Itu satir aja sebenarnya bahwa negara kita ini latah gitu kan. Padahal apa enaknya jadi salah lagi. PNS itu ini, sorry. PNS itu pelatih nasional, Sinteyong. Gitu kan. Ya, oke. Kamu aja ya. Nemu aku Keren. canggih aku tuh Canggih. PNS tuh. Masa pegawai Nagita Slavina kan gitu. Oke. Pesan terakhir untuk timnas yang akan berlaga di Piala Asia nanti Mas Dim. Ya meskipun masih tahun depan ya, tapi kira-kira Ya mudah-mudahan pelatih bisa menemukan formula yang cocok lah untuk bersaing dengan negara-negara yang lebih mapan, lebih sering berkompetisi di level tertinggi Asia ya. Bisa dapat formasi yang pas, kemudian pemainnya juga pada fit, nggak cedera, apalagi cedera tenggorokan salah makan gitu kan. wah itu penting itu Pak. Aduh, jangan penting sampai. itu Pak. Apalagi musim-musim pancaroba ini berbahaya. Tenggorokan gitu ya, makan bakwan. Bakwan, gorengan segala macam. Ya mudah-mudahan ada yang bisa ngatur mereka lah. Ini pemain-pemain kita. Minimal lolos grup ya Mas, itu sudah Sudah lolos grup, wah itu udah prestasi banget. Itu udah prestasi Karena lawan kita berat Pak. Lawan Secara ranking itu jauh banget. Jepang Jepang, Mitoma, sama Vietnam. Vietnam itu ibaratnya secara peringkat ya di atas Indonesia. Di atas. Dan sekali lagi memang kita patut mengapresiasi pencapaian timnas. Semoga nanti anak-anak muda kita ini tidak menjadi apa ya efek star syndrome lah, dan bisa membawa nama Indonesia jauh lebih tinggi. Oke. Terima kasih, Bung Dimas. STY stay. Nah, STY stay. STY in.